Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Rian Yudhistira. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar lada lagi, yaitu perbedaan lada hitam dan lada putih. Mungkin buat kalian yang suka pedas, lada ini tidak asing lagi ya buat kalian, terutama buat yang suka gulai, rendang, dan lain-lain. Apalagi buat ibu-ibu tuh yang tiap hari masak di dapur tuh pasti sudah merasa sangat akrab sekali ya dengan lada ini. Tapi tahukah kalian, selain warna dan bentuk, ada juga beberapa perbedaan lada yang mungkin kalian harus tahu. Dan kebetulan di sini saya sudah menghadirkan bentuk daripada lada hitam dan lada putih. Karena kami para petani lada itu pasti menyetok lada-lada seperti ini, baik lada hitam ataupun lada putih, untuk stok bumbu dapur kami. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas. Perbedaan yang pertama yaitu lada hitam berasal dari buah lada, sedangkan lada putih berasal dari biji lada. Lada hitam dipetik saat tua sebelum matang, sedangkan lada putih dipetik saat matang setelah tua. Itu ya. Mungkin beberapa kalian ada yang mengira bahwasannya dua jenis lada ini berasal dari tanaman yang berbeda. Tetapi faktanya dua jenis tanaman lada ini berasal dari tanaman yang sama. Itu yang menarik. Berikutnya yaitu proses pengolahan. Kami para petani lada itu tidak melakukan proses apapun kepada lada hitam selain hanya memisahkan cangkang lada dan buah lada. Tetapi untuk lada putih kami melakukan proses perendaman, pencucian berkali-kali sehingga terpisahlah kulit dan bijinya. Maka dari itu disebut lada putih berasal dari biji lada. Gitu. Kemudian akan kita bahas lagi tingkat keawetannya. Proses pengolahan lada hitam yang tergolong sederhana membuat tingkat ketahanannya lama. Karena untuk lada hitam sendiri itu masih terbalut oleh kulit daripada buah lada. Untuk lada hitam sendiri itu bisa bertahun-tahun jika kalian mau simpan. Seperti ini adalah contoh lada hitam umur 3 tahun. Kemudian untuk lada putih sendiri itu kurang. Mungkin karena proses perendaman dan pencucian berkali-kali membuat lada ini lebih cepat menguap daripada lada hitam. Pasalnya lada putih sudah tidak terbungkus dengan kulit, tersisa biji saja. Perbedaan selanjutnya ada di cita rasa. Nih buat kalian yang baru belajar masak ya, saya kasih tahu. Untuk lada hitam sendiri itu meningkatkan cita rasa masakan, sedangkan lada putih hanya memberi efek hangat pada masakan. Kemudian perbedaan selanjutnya ini adalah perbedaan yang sering saya lihat dan saya baca dan saya alami. Untuk lada hitam itu sering digunakan masakan barat seperti omelette, daging panggang, steak, dan lain-lain. Sedangkan lada putih itu lebih sering digunakan memasak masakan Asia ya, seperti kita di Indonesia itu lebih sering menggunakan lada putih. Tapi tahukah kalian sebenarnya untuk kegunaan dan fungsi daripada lada ini sama ya? Tergantung kalian ingin seperti apa masakan kalian itu. Baiklah sahabatku, mungkin itu ya beberapa perbedaan yang perlu kalian tahu. Tetapi pasalnya jenis lada ini berasal dari tanaman yang sama, hanya proses pengolahan, proses pemanenan itu yang berbeda. Untuk lada putih sendiri saya sarankan buat ibu-ibu, jika kalian ingin menyetok itu jangan terlalu banyak, karena lada ini lebih cepat menguap daripada lada hitam. Mungkin 1 tahun itu kalian biasanya gunakan 5 biji dalam satu masakan itu sudah pas. Tetapi jika sudah kalian simpan 2 atau 3 tahun, kalian mungkin perlu menambahkan 10 biji. Menariknya, kedua lada ini bisa kalian simpan bertahun-tahun tanpa bantuan bahan kimia apapun. Kami para petani lada itu biasa ya, setiap kali panen tuh kami jual beberapa saja, sisanya kami simpan.
Cara kami menyimpan itu biasanya kami gunakan karung goni, kemudian kami tumpuk, dan di bawahnya itu kami kasih alas, apapun, kayu yang jelas ya, kayu balok gitu. Dan untuk kualitas lada sendiri harus benar-benar kering mati kalau bahasa kami. Jangan sampai setengah basah. Jika setengah basah kalian simpan, itu 1 tahun dia sudah berjamur, sudah rusak. Tetapi jika kering mati, itu aman. Baiklah sahabatku, mungkin itu beberapa perbedaan lada hitam dan lada putih versi saya. Sebelum kita akhiri video ini, yuk mari kita lanjut. Saya sudah mempunyai beberapa contoh antara lada hitam, lada putih, dan lada campuran. Yuk, let's go. Baiklah sahabatku, ini adalah bentuk daripada lada hitam dan lada putih yang kita maksud ya. Untuk warna sudah jelas ya, hitam dan putih. Artinya, tapi maksudnya untuk warna lada hitam sendiri dia beraneka ragam ya. Ada yang putih, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Itu disebabkan karena saat kami menjemur itu tercampur lada yang sudah matang. Dan untuk lada putih sendiri juga sama ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, dan ada yang putih. Itu juga disebabkan tingkat kematangan lada yang berbeda saat kami membuatnya. Kemudian di sini ada lada campuran. Lada campuran adalah lada yang tercampur saat kami membuat lada hitam atau lada putih. Karena proses pembuatan lada putih ini adalah proses perendaman, pencucian berkali-kali, kemudian pemisahan antara yang hitam dan yang putih, dan kami melakukannya secara manual. Jadi sangat wajar sekali tercampur seperti ini ya. Tidak menggunakan alat, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, bahan pengawet, semuanya tidak. Untuk tingkat kekeringan ini sudah kering mati ya. Tidak ada kadar airnya, ada mungkin sedikit ya. Dan lada ini bisa kalian simpan bertahun-tahun. Jangan khawatir ketika kalian ingin menyimpan lada, apalagi lada hitam. Selagi dia tidak menguap dan tidak terkena air, insya Allah dia akan aman. Kemudian untuk jenis lada, ini adalah jenis lada Natar 1. Dia buahnya cenderung kecil, tetapi dia lebih pedas dan lebih berbobot. Menurut pengalaman saya ya, karena di kebun lada saya itu campuran, ada beberapa jenis lada lain, dan setiap jenis lada itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, baik dari buah ataupun dari pohonnya. Baiklah sahabatku, mungkin itu saja perbedaan lada hitam dan lada putih versi saya ya. Kalian akan menemukan perbedaan lain berdasarkan pengalaman kalian ketika menggunakan dua jenis lada ini. Itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya berbagi, saya tidak ingin menggurui. Yuk semangat lestarikan tanaman lokal yang ada di Indonesia, karena saat ini produktivitas tanaman lada itu nomor 2 dunia. Jangan sampai kita kalah dengan negara lain. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, saya sarankan untuk menonton video saya yang lain, karena saya mempunyai banyak sekali video mengenai lada. Kurang dan lebihnya ataupun ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.